Dari sinilah kemudian kita bisa mengambil hikmah, mengambil kemudian pelajaran. Jiwa kita nih bersihin dulu. Jadi berbicara yang besar tentang negara nih, bicara dulu dari yang kecil. Kita dulu, keluarga kita dulu, lingkungan kita dulu. Nanti bagus deh Pak, sampai kemudian nasionalnya, sampai ke negaranya. Maka saya ingin sampaikan, kalau ada kesempatan sebagai penutup, perbanyak waktu kita tuh dengan Allah, bisa kelihatan aslinya kita, nampak kita nih Pak, dalam satu keadaan ini. Yang lain nggak bisa, semuanya di setting, di planning, ada rencananya. Ini settingan. Yang mau saya sampaikan sudah siapin, ada teorinya, ada materinya. Yang mau saya sampaikan nih Pak, sudah disiapkan. Pakaiannya udah disiapin. Oh kira-kira pakai baju ini pakai jas. Di otak saya nih, MNC ya, AC pasti ini mah. Dingin banget pasti ini. Saya udah nyiapin. Ternyata angin cepoi-cepoi Pak. Oh, ini settingan Pak. Ini kan udah disetting kita. Ternyata apa yang kita setting meleset dah. Tapi ada keadaan satu nih sebagai penutup Pak, yang tidak bisa kita setting. Mutlak ini keaslian iman kita. Ini original kita punya, taat kita sama Allah. Kapan itu Ustaz? Bainaka wa bainallah, ketika kita berdoa tok dengan Allah. Wa dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Kata Rasul, waktu kita berdua sama Allah, nggak ada orang lain. Istri kita kali sudah berangkat ngantar anak ya Pak. Kita belum nih, masih sholat duha kali kita di rumah. Berduaan kok cuma antara kita dengan Allah. Wa dzakarallaha, lalu kemudian kita ingat Allah, menyebut Allah, membesarkan Allah. Fafadat aina, ini catatan kita. Lalu netes air mata kita. Ini air mata asli iman kita kepada Allah. Gak ada orang. Dan air mata ini dibayar kontan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata ini akan menjadi saksi kita terbebas dari panasnya neraka jahanam. Nggak ada orang, cuma kita berdua. Kok bisa ya Ustaz? Aisyah radhiyallahu anha bilang, bisa jadi Pak, karena nikmat yang tidak disangka-sangka, atau karena ujian yang berat, kita nggak bisa ngelewatin kecuali atas izin Allah. Kita sholat duha nih Pak, istri kita udah berangkat sama anak sekolah ya, kita kemudian lagi sholat duha. Kita kemudian selesai sholat, kita lihat kanan kiri kita, ya Allah, nangis kita sama Allah. 15 tahun saya Ustaz merantau ke Jakarta, tinggal dari satu kontrakan ke kontrakan lain, punya istri, nikah nih masih ngontrak, punya anak satu masih ngontrak, lahir anak kedua Ustaz, baru bisa beli rumah. Ngelihat rumah nih, nangis air mata kita, ya Allah, ibadah kita nggak seberapa, tapi nikmat yang Allah kasih nggak disangka-sangka. Nangis Pak ngelihat nikmat itu, ya Allah. Nih Pak, habis sholat duduk di sofa gini, terus kita zikir kali istighfar ya, astagfirullah gitu Pak. Nangis kita Pak. Kenapa? 10 tahun lah Ustaz saya hidup nih, gak pernah ngerasain punya sofa. Ngerantau ke Jakarta ngekos, gak ada sofanya. Nikah sama istri kemudian cari yang kecil, gak ada kursinya Ustaz. Semua serba lesehan. Sama Allah dikasih rezeki Ustaz. Pas anak mau lahir, alhamdulillah kerjaan bagus, proyek bagus, ya Allah. Kita bilang, kita beli kali sofa ya, yang ada sofanya nih, yang ada mejanya. Beli Pak, duduk gitu Pak. Nangis kita, karena kita tahu Pak, bertahun-tahun Pak kita berikhtiar, tapi kita sadar gak seberapa ikhtiar kita, tapi Allah berikan nikmat yang tidak disangka-sangka. Nangis kita, nangisnya kita dibayar oleh Allah Jalla wa'ala. Gitu. Lihat, tengok kiri, tengok kanan, ya Allah, ngelihat TV, ngelihat laptop, ngelihat kulkas, nangis kita. Kok bisa? Semua belum ada yang lunas ini Bos. Nangis kita. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa, itu nangis kita. Nah, dari sinilah kemudian ayo Pak, kalau ada waktu-waktu luang, waktu-waktu luang antara kita sama Allah, gak ada yang lihat nih, manfaatin Pak. Kalau pulang kerja udah guling kanan guling kiri gak bisa tidur,
Istri udah tidur, kita senggol nggak bangun-bangun, ya warung udah tutup ya. Kalau udah kita guling kanan, guling kiri, setel sana, setel sini, buka handphone juga nggak bikin kita ngantuk, Pak. Itu isyarat dari Allah, Pak. Memang Allah pengen Bapak bangun, sholat lagi 2 rakaat, Pak. Sholat sunnah mutlak dulu kali. Kalau kita pulang kerja nyampe di rumah mungkin jam 11, setengah 12 malam, kita udah guling kanan, guling kiri, Pak. Kita udah buka handphone, Instagram kita buka, nggak ada yang komen, nggak ada yang like juga. Kita buka lagi ke Facebook, buka TikTok. Kita melihat semuanya, kita cuma kagum urusannya orang lain jalan-jalan, kita di situ-situ aja. Nggak bisa tidur kita, Pak, guling kanan, guling kiri. Kalau memang Allah sedang membuat kita tidak ngantuk, nggak bisa tidur, berarti itu isyarat Allah pengen kita bangun. Besarkan Allah, takbir, Pak, Allahu Akbar, supaya yang lain kecil. Kali kita punya masalah kan, masalah kita kecil, kan ada Allah yang maha besar. Kali kita punya ujian kecil, karena kita bawa kepada Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar. Bapak hadirin jamaah sekalian, saya pikir ini, Pak, dari sinilah kita kemudian ambil hikmahnya. Ini isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi penguatan jiwa kita. Kalau dari kitanya udah bagus, nanti ke keluarganya akan ikut bagus, lalu kemudian kepada masyarakat, lalu kemudian besarnya adalah kepada negara kita. Saya pikir ini yang kemudian menjadi pengantar yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin diperdalam. Silakan. Atas pemaparannya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini. Baik, para jamaah sekalian, masih ada waktu untuk jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kayak penyakit kulit itu suka gak suka sering terjadi ada di diri kita. Terus cara menghilangkannya, terus sikap seperti apa yang harus dilakukan sama orang yang ingin juga tidak susah. Bismillah. Ilmu tentang penyakit hati ini, Pak, hasad wa tajassus, berakar terkait dengan 2 hal, takdir sama rezeki. Kita kayaknya belum tuntas memahami ilmu tentang takdir. 1, ini catatan kita, Kang. Takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Ini dulu. Takdir yang Allah turunkan sama kita pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Ini yang terbaik. Itu pekerjaan Bapak, bagian kameramen. Ini kerjaan saya. Dibalik, Pak. Saya jadi tukang kamera jadi ceramah. Apa nggak sesat? Saya yang di kamera, mungkin yang saya videoin saya doang kan. Takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Itu 1 takdir. Yang kedua, Pak, pahami dulu takdir biar kita nggak julid, Pak, biar nggak hasad. Kedua, jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir sebelum di ujung ikhtiar. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir sebelum sampai di ujung ikhtiar. Kayaknya saya nggak bakalan dapat jodoh nih, Pak Ustadz. Udah umur 30. Kasih apa, Pak? Kayaknya saya udah nggak bakal punya anak. Itu namanya terlalu cepat menyimpulkan takdir. Kalau masih pakai ini, kita buka saja dalam Al-Quran, banyak banget. Innallaha, sesungguhnya Allah, Pak, senang banget kali mendengar jeritan hambanya. Karena mungkin kita jarang menyebut Allah, sehingga Allah tolong kita kadang-kadang di detik-detik terakhir, di tikungan terakhir. Masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun di depannya samudra, Pak. Udah mentok ini, nggak ada jalan lagi. Tapi Nabi Musa nggak bilang saya nyerah, enggak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Rabb, saya ngadu kepada Engkau, bimbing saya gimana? Tongkat yang di tangannya, Pak.
bisa membelah lautan. Nabi Musa tahunya tongkat itu bisa ngebelah hari itu, Pak. Saat itu. Tongkatnya dari kemarin-kemarin udah dipegang. Kalau tahu dari kemarin, gila diresik kali Nabi Musa. Bismillah nih bilang, tang gitu, Pak. Alah kurang kenceng lagi, kencengan lagi dia bilang. Gila diresik, Pak. Nabi Ibrahim detik-detik terakhir, Pak, waktu dilemparkan ke dalam api yang panas. Ternyata Nabi Ibrahim baru tahu bagaimana Allah bilang ya narumuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tahu api itu jadi dingin. Api jadi dingin itu buat Nabi Ibrahim. Baru hari itu waktu dilempar. Kalau tahu dari awal, Pak, selalu mau dilempar Nabi Ibrahim, lempar dah. Jatuhnya kayak Avengers ya, Pak. Ini jadi kayak hero ini. Nabi Ibrahim nggak tahu, Pak. Lagi-lagi nih perhatikan, Pak. Masih ingat kisahnya Nabi Ismail sama uminya. Waktu kecil masih bayi Nabi Ismail menangis. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Berlari dari sofa Marwah. Pak, kita udah ke sofa nggak ada air, ke Marwah nggak ada air, sofa lagi nggak ada air. Ngapain bolak-balik sofa Marwah lagi, Pak? Kenapa balik lagi? Udah tahu nggak ada air, masih balik lagi. Karena sofa dan Marwah itulah tempat di mana yang bisa diikhtiarkan saat itu, Pak. Tapi nggak berhenti karena di situ masih bisa. Kemudian ngelihat Ismail, masih terdengar tangisan Ismail alaihissalam. Baru berhenti ketika ketika kemudian Ismail tidak lagi menangis. Baru berhenti, Pak. Dan itu di putaran ke-7. Kenapa? Anak bayi kalau nggak nangis takutnya gimana? Udah meninggal jangan-jangan. Dicek, ternyata ada air, Pak, di dekat Nabi Ismail. Perhatikan, Pak. Allah cuma butuh ikhtiar kita, Pak. Hasilnya punya saya, kata Allah. Dan nih masalah takdir, Pak. Kadang-kadang Allah kasih, Pak, solusinya tuh deket-deket, Pak, dari masalahnya. Masalahnya kan Nabi Ismail alaihissalam yang menangis, airnya Pak kehausan, airnya deket situ. Nabi Musa udah mentok, Pak, mau kemana lagi? Depannya samudra tenggelam, di belakangnya Fir'aun, pertolongan Allah di tangannya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang panas, pertolongannya apinya jadi dingin, Pak. Kali ada kita punya masalah di rumah tangga, kali kita punya masalah kemudian di keuangan kita, di pekerjaan kita, Pak, ikhtiar aja terus, Pak. Kalau ikhtiar yang bisa kita lakukan rumah kantor, mungkin itu sofa Marwah kita, Pak. Berangkat udah sofa Marwah. Nanti di putaran ke-7, tentu ke-7 ini adalah angka kiasan saja. Berapapun ikhtiar kita, nanti akan ada petunjuk-petunjuknya, Pak. Ya Allah, Ustaz, istri saya mau melahirkan, saya nggak ada, ya Allah. Tiba-tiba, Pak, dalam perjalanan nih, Bapak kemudian motornya bensinnya habis, lalu kemudian mampir dulu dah. Mau ngedorong capek, ada musola, Bapak sholat situ. Ya Allah. Selesai Bapak berdoa. Lalu Bapak kencengin mintanya sama Allah, ya Rob, ikhtiar saya ini mau ke kantor, malah motornya mati. Istri saya ini udah masuk waktunya melahirkan, saya belum ada biayanya. Ya Allah mudahkan. Di belakang Bapak ada yang denger. Lalu kemudian datengin, Pak, saya mau sedekah. Nih saya titip sama Bapak. Dititipin, Pak, dilihat 12 juta rupiah. Percis biaya yang harus dikeluarkan istrinya melahirkan. Kok bisa, Ustaz? Ya namanya cerita, Pak. Dan terserah saya. Dia mau ngasih 2M, mau ngasih 3M, yang cerita ini saya.